properti syariah versus KPR bank, ya, mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini kira-kira pembahasan ini yang Pak Herman sudah jalani dalam properti syariah. Kira-kira pembahasan ini kenapa penting untuk dibahas, Pak Herman? Ya, baik, Ustaz Maliki. Ini menguntungkan dari sisi pembeli atau dari sisi developernya? Kayaknya dua-duanya boleh perlu dikupas ini. Kira-kira emangnya menguntungkan nggak sih gitu? Dari sisi apa aja? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang sangat menarik ya, di awal ini langsung gaspol ya. Mana yang menguntungkan gitu? Atau menguntungkan nggak sih? Jadi dengan konsep asosiasi developer properti syariah, kita sebagai member ya pasti insya Allah sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Karena asosiasi properti syariah ini kita pastikan kita udah mengusung konsep-konsepnya, sudah menyesuaikan konsep-konsepnya dengan muamalah Islam yang sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam podcast Asosiasi Developer Properti Syariah Channel, dan insya Allah kita akan membahas perkara yang sangat-sangat penting bagi kita dan mudah-mudahan menjadi perkara yang bermanfaat bagi kita di dunia dan insya Allah mudah-mudahan di akhirat. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel yang berbahagia, baik yang telah hadir di Zoom maupun di channel YouTube, siang hari ini saya ingin menyapa terlebih dahulu. Mohon izin, suara saya kedengaran jelas? Ini saya boleh ngecek peserta yang hadir dulu di Zoom. Suara saya mungkin masuk. Pak Firman, Pak Saifullah. Pak Firman ini dari Pekanbaru Riau, Pak Saifullah. Ada Pak Tasmika, ada Pak Farid dari Kaltim, Masya Allah. Juga ada Pak Juli dari Nganjuk. Kemudian Pak Nasrullah dari Bekasi. Ada Pak Triagung dari Kaltara ya. Kemudian ada Bu Nita dari Kalsel dan juga tentunya beberapa yang lain yang akan hadir dan para pemirsa yang hadir langsung melalui channel YouTube Asosiasi Developer Properti Syariah Channel. Baik, saya tidak sendirian, di layar telah hadir bersama-sama dengan saya yaitu Sekretaris Jenderal Sekjen Asosiasi Developer Properti Syariah, Bapak Herman. Assalamualaikum Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Masya Allah, nih kalau lihat wajah Pak Herman ini antusiasmenya sangat tinggi, luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bukan semata hanya antusias yang luar biasa, namun beliau ini adalah Sekjen DPS dengan proyek yang luar biasa, ada di Balikpapan, Samarinda, di Berau ya, dan juga di beberapa kota lainnya, dan insya Allah juga
merambah ke Sumatera dan Pulau Jawa, dan alhamdulillah hadir bersama-sama di tengah kita pada siang hari ini membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka kami mengajak teman-teman yang di Zoom maupun yang di YouTube, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung diketik di kolom chat di YouTube ya, atau di Zoom bisa langsung diketik apa yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Terutama pembahasan kita yaitu adalah properti syariah versus KPR bank, mana yang lebih menguntungkan. Wah, ini Pak Herman, ini kita langsung memanaskan suasana siang kita ini Pak Herman ya. Oke. Pak Herman, ini boleh spill sedikit project ini sudah ada berapa titik Pak Herman? Bukan berapa kota, berapa titik? Boleh izin Pak Herman. Biar semangat teman-teman yang lain. Ya. Kalau untuk project kita masih belum sampai sekitar 10-an titik, tapi alhamdulillah beberapa titik itu udah sold out ya, udah tinggal pembangunan ya. Nah, soon kita mau buka lagi di beberapa titik lagi untuk lokasi-lokasi yang baru. Memang tipikal saya nggak terlalu ngoyo untuk punya banyak titik, gitu. Tapi titik-titik yang kita buka itu kita pastikan benar-benar aman, benar-benar sesuai dengan syariat Islam tanpa ada unsur-unsur KPR bank syariah ataupun bank konvensional. Masya Allah, ini lebih kehati-hatian untuk ke sana sembari bisnis-bisnis turunan dari properti syariah yang juga kita lakukan. Ini sekjen kita memang agak merendah ya. 10 titik project itu katanya masih gitu ya, baru, padahal itu sebuah prestasi yang luar biasa. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom maupun di YouTube, silakan di-share ya channel agenda kita siang hari ini, sebab insya Allah kebersamaan kita lebih kurang 1 jam ke depan kita masih bisa bersama ngobrol. Nah, kita mulai dari sebuah pertanyaan yang mendasar ini Pak Herman. Sesuai tema kita adalah properti syariah versus KPR bank ya, mana yang lebih menguntungkan. Nah, ini kira-kira pembahasan ini yang Pak Herman sudah jalani dalam properti syariah. Kira-kira pembahasan ini kenapa penting untuk dibahas Pak Herman? Ya, baik Ustaz Maliki, ini menguntungkan dari sisi pembeli atau dari sisi developernya? Kayaknya dua-duanya boleh perlu dikupas ini. Kira-kira emangnya menguntungkan nggak sih gitu? Dari sisi apa aja? Iya. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang sangat menarik ya, di awal ini langsung gaspol ya. Mana yang menguntungkan gitu? Atau menguntungkan nggak sih? Jadi dengan konsep asosiasi developer properti syariah, kita sebagai member ya pasti insya Allah sangat-sangat menguntungkan. Kenapa? Karena asosiasi properti syariah ini kita pastikan kita udah mengusung konsep-konsepnya, sudah menyesuaikan konsep-konsepnya dengan muamalah Islam yang sebenarnya. Dan keuntungannya udah pasti adalah ya kita terhindar dari dosa-dosa riba. Kenapa? Karena klausul-klausul praktek flow proses dari asosiasi developer properti syariah ini udah disesuaikan dengan syariat Islamnya, sehingga akad-akad yang bermasalah tadi sudah terhindar. Nah, sehingga inilah keuntungan kita sebagai pengemban dakwah di properti syariah, kita udah terhindar dari dosa riba. Oke. Baik. Saya potong sedikit Pak Herman. Berarti kalau pertanyaannya tadi kenapa ini penting untuk dibahas, maka yang pertama adalah karena kita harus mengetahui keuntungan ini, apakah keuntungan di dunia atau akhirat, dan bagaimana seorang muslim. Maka penting untuk mengetahui pembahasan ini untung atau tidak. Yang pertama adalah bahwa ini memastikan tidak melanggar syariat. Begitu kira-kira Pak Herman ya? Betul, Ustaz Maliki. Baik.
Berikutnya Pak Herman, apa pentingnya membahas ini bagi konsumen maupun bagi developer? Apa pentingnya membahas dan mengetahui tentang properti syariah versus KPR Bank ini? Mana yang lebih menguntungkan? Kenapa pentingnya bahas ini juga Pak Herman? Baik, nah kenapa sih penting kita bahas ini? Karena memang eh, masyarakat perlu tahu dari sisi masyarakat dulu ya, pembeli perlu tahu konsep jual beli dalam properti itu seperti apa sih gitu loh. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak sih? Nah, ini yang akan kita kupas hari ini, di mana poin-poin yang harus kita perhatikan sebagai pembeli itu apa aja gitu, sehingga terhindar dari jual beli yang bermasalah. Nah, memastikan apakah proses jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islamnya, memastikan developernya benar-benar akan amanah dalam hal proses jual beli dan pembangunan sampai dengan serah terima unitnya. Dan dari sisi konsumen pun ada sisi-sisi yang harus diperhatikan, yaitu bukan kita beli rumah kan bukan hanya untuk untuk umur hidup ya, sekali seumur hidup. Jadi harus diperhatikan juga, jangan sampai nanti setelah beli klausul-klausul ayat dalam akad jual belinya itu bermasalah itu, sehingga akan mengganggu kehidupan kita ke depannya, akhirnya berantakan semua. Kalau udah beli rumah nggak sesuai dengan muamalah Islam, nggak sesuai dengan koridor yang benarnya, sehingga akan bermasalah di kemudian hari. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, dari sisi developer ya, untungnya adalah kita bahas ini supaya melek ternyata ada akad-akad yang adil bagi penjual atau developer, dan adil buat si konsumen gitu, dengan mengusung konsep syariah ini, sehingga teman-teman pengembang lainnya bisa melek juga nih. Ternyata ada konsep-konsep yang bisa kita adopt dan bisa menguntungkan dari sisi finansial ataupun dari sisi agama kita Islam gitu ya, yang menguntungkan untuk mengemban dakwah untuk menyesuaikan dengan muamalah Islam yang sebenarnya. Baik Pak Herman, berarti ini baik masyarakat calon pembeli, user, maupun para developer, ini berarti betapa pentingnya untuk memahami perbedaan antara konsep properti syariah dengan KPR perbankan, gitu kira-kira Pak Herman ya. Masya Allah. Betul, Pak. Nah, dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Asosiasi Developer Properti Syariah Channel yang berbahagia beserta yang hadir di Zoom saat ini, silakan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Kita masih ada bersama lebih kurang 1 jam ke depan untuk mendiskusikan sebenarnya apa yang membedakan antara properti syariah dengan atau versus dari KPR perbankan, dan nanti kita akan lihat mana yang lebih menguntungkan. Nah, di sini hadir ini ada Pak Firman, ada Pak Farid, ada Pak Juli, ya, ada Pak Tasmika, juga ada Pak Yanson. Berikutnya ada Pak Tri, ada Pak Saifullah, Pak Nasrullah, kemudian juga hadir ada Bu Nita ya, dan teman-teman sekalian silakan share kepada sahabat-sahabat yang lain dan ikut terlibat dalam diskusi, karena kita akan coba fahami, baik kita sebagai user ya atau kita punya user, apa pentingnya mereka tahu perbedaan antara properti syariah dengan perbankan konvensional atau perbankan yang ada, KPR perbankan, dan mana yang sebenarnya lebih menguntungkan. Nah, oke, baik, kita mulai Pak Herman. Konsep properti syariah versus KPR perbankan. Emangnya perbedaannya apa nih Pak Herman? Boleh dijelaskan sedikit? Oke, baik. Sebenarnya ada 3 poin ya. Ada tiga konsep ya dalam KPR itu. Ada yang KPR perbankan konvensional ya. Ada KPR bank syariah juga, dan KPR yang real syariah. Oh, berarti kita bagi semuanya tiga ini ya. Kita bagi 3 ini ya. Kita bagi 3. Oke. Ya.
Kenapa saya masukkan juga bank syariah? Karena memang di tengah masyarakat kita juga marak juga terkait KPR-nya melalui bank syariah. Ternyata masih ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Oke, nah untuk Ya. KPR perbankan atau konvensional, baik itu konvensional ataupun syariah, nah semua transaksi itu pasti dilakukan oleh tiga pihak gitu, tiga pihak yang bertransaksi, ada pihak developer, pihak perbankan, dan pihak konsumen. Nah ini yang nggak boleh Oke. dalam muamalah Islam. Kenapa? Karena dalam muamalah Islam itu dalam hal jual beli kita harus eh, melibatkan dua pihak aja, penjual dan pembeli. Nah, fungsi dari pihak ketiga ini yang nggak jelas di sini. Nah, ini yang harus ya di clear dulu. Gitu. Pihak ketiga ini pihak perbankan dan kategori pertama yaitu perbankan konvensional gitu ya Pak Herman. Betul, betul. Ini gimana nih? Memangnya kalau KPR perbankan konvensional ini apa yang tidak jelas ini? Apa sih yang sebenarnya mekanisme yang terjadi di perbankan konvensional ini KPR-nya? Oke, nah untuk poin pertama ini, Ustadz Maliki, Ya. dalam jual beli itu kan harusnya penjual dan pembeli ya. Sementara Oke. di perbankan baik konvensional atau syariah itu nggak bisa dilakukan karena dari pihak perbankan atau regulasi mereka dari BI dan OJK itu tidak membenarkan atau tidak membolehkan Mhm. pihak perbankan itu untuk membeli aset lalu dijualkan ke customer. Nah, ini nggak boleh. Nah, sebenarnya poinnya nggak terlalu banyak lagi sebenarnya dari konsep Ya. syariah ini yang bermasalah. Tinggal kalau seandainya nih BI dan OJK bisa duduk bareng nih dengan kita properti syariah, insya Allah nih bisa clear gitu dengan menggunakan KPR bank syariah. Tapi regulasinya ini ada beberapa poin yang belum bisa disesuaikan gitu, disesuaikan. Contohnya pihak perbankan ini nggak boleh membeli aset untuk dijual belikan ke nasabah. Nah ini yang jadi kendala di poin pertama, sehingga tiga pihak yang bertransaksi. Selain itu ada beberapa kendala juga sih berikutnya, Ustadz Maliki. Ada Ya. beberapa kendala, nanti akan kita kupas. Oke. Banyak orang yang mengatakan begini Pak Herman, ini kan kalau KPR melalui perbankan syariah itu sudah beli unitnya dulu kemudian jual ke user. Kira-kira benar nggak demikian Pak Herman? Baik, ini kebetulan kalau benar atau enggak, ya kan? Karena saya dulu mantan bank syariah juga di kantor pusat, Mantan salah satu bankir kantor ya, pusat mantan bank syariah, bankir. dan mangkir. Ya, terakhir 2 hari yang lalu saya sempat silaturahmi ke kantor teman saya dan kebetulan beliau lagi dikunjungi oleh manajer marketing di bank syariah di sini ya, di Kalimantan. Nah, sempat kita diskusi yang menarik ini, saya sharing dikit Ustaz Maliki. Kenapa? Karena ini Ya. baru itu. Jadi saya sampaikan terkait konsep KPR bank syariah ini. Ternyata di sana mereka memang masih mengusung skema lama waktu saya masih di sana, yaitu pakai akad wakalah gitu. Jadi pihak perbankan menggunakan akad, minta wakilkan kepada nasabah untuk membeli rumah di developer yang akan dibeli oleh si nasabah tadi, sehingga ada multi akad di sini, ada 2 akad di situ dalam proses jual belinya. Tuh, jadi selain tiga pihak, ada juga multi akadnya di transaksi yang KPR bank syariah tadi itu. Nah ini yang nggak boleh juga itu multi akad, karena jual beli itu kan harusnya 1 akad. Jadi nggak boleh 2 akad. Itu Ustaz Maliki. Jadi faktanya adalah perbankan syariah itu tidak benar-benar membeli unit dan kemudian baru menjual kepada user. Tidak benar begitu ya Pak Herman ya? Iya Pak Herman ya. Betul, mereka menggunakan akad wakalah tadi. Bahkan mewakilkan kepada user yang sejatinya sebenarnya sebagai pembeli begitu ya. Betul, betul. Jadi waktu dulu dan sekarang ternyata masih sama. Sengaja saya Gitu. mengulik dikit kemarin karena beliau, ayo Pak Iya. gabung sama kita gitu. Nanti kita support. Nah ternyata saya sampaikan kenapa saya belum bisa bergabung kondisional ya. Iya. Seperti wakalah tadi ini masih bermasalah dengan pemahaman saya gitu. Dan ternyata saat ini pun masih gitu. Jadi mau diwakilkan. Masya Allah. Baik. Nah, perbedaan yang ketiga ini Pak Herman, konsep properti syariah
yang diusung oleh Asosiasi Developer Properti Syariah. Ini sebenarnya seperti apa konsepnya? Oke, baik. Nah, konsep properti syariah ini yang diusung oleh properti syariah ini adalah kita mengembalikan jual beli itu ya sesuai dengan muamalah Islam, di mana penjual dan pembeli, kemudian akad-akadnya, barang yang dijual belikan itu juga tidak boleh dijadikan sebagai jaminan gitu. Boleh nggak sih kita minta jaminan ke konsumen? Boleh pakai jaminan, tapi barang yang dijaminkan atau apa legalitas yang dijaminkan adalah barang lain yang di luar akad jual beli tersebut. Misalnya kita jual beli rumah di Jalan Es Parman gitu kan. Kemudian yang kita agunkan adalah lahan tanah kita di Jalan Sudirman gitu. Misalnya itu Ustaz Malik. Nah, itu boleh. Tapi bukan surat-surat legalitas yang dari transaksi jual beli tadi. Nah, itu ini nggak boleh. Gitu. Jadi barang jaminannya harus surat lahan lain. Oke, berarti kalau kita lihat tadi ada 3 KPR atau 3 konsep yang Pak Herman sampaikan tadi. Pertama adalah konsepsi perbankan KPR perbankan konvensional yang menggunakan 3 pihak, perbankan konvensional, developer dan user, dan sejatinya sebenarnya adalah user itu mengembalikan duit perbankan dengan ribawi, sedangkan kemudian konsep kedua adalah perbankan syariah yang sejatinya belum benar-benar syariah karena menggunakan akad wakalah kepada user untuk mewakilkan kepada user untuk membelikan, dan kemudian malah usernya menyicil kembali kepada perbankan syariah, dan ini akad yang sangat tidak sesuai ya dengan syariah. Dan yang ketiga adalah konsep dari teman-teman Asosiasi Developer Properti Syariah sendiri, yaitu langsung antara user kepada developer dengan mencicil kepada developer atau cash dengan cicilan tanpa ada denda, tanpa ada sita, dan tidak menjadikan barang yang dibeli ini sebagai agunan. Wow, ini sangat menarik sekali ini. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Herman, seperti tema kita ini, kalau dari 3 konsep ini sebenarnya mana yang lebih menguntungkan? Ya, baik bagi user maupun developer ini Pak Herman kira-kira. Oke. Sebenarnya masih banyak Ustaz Maliki beberapa perbedaan-perbedaan konsep ini. Nanti saya nggak tahu ini akan waktu kita cukup atau enggak. Kalau pertanyaannya langsung mana yang menguntungkan gitu kan? Ya silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara yang menonton podcast kita ini menyimpulkan sendiri gitu. Nah, dari transaksi developer properti syariah asosiasi ini, kami dari asosiasi itu yang tergabung di member kita dan tergabung di asosiasi kita memastikan bahwa transaksinya itu benar-benar 2 pihak aja, bukan 3 pihak. Kemudian barangnya dijaminkan tidak menjadi agunan gitu. Angsuran kita flat juga sampai akhir tenor. Nah, terus tidak ada denda, sita, penalti tanpa BI checking dan asuransi gitu. Jadi itu pasti ada di properti syariah, hanya ada di properti syariah. Sementara di KPR bank syariah ataupun KPR bank konvensional, semua pasti barang yang dijual belikan jadi agunan. Angsurannya pun ada sebagian besar nggak flat ya karena fluktuatif dia. Kemudian ada denda, sita, penalti, angsuran dan BI checking. Nah, asuransi itu ada juga. Nah, inilah keuntungan kita memilih properti syariah. Kenapa? Karena dari sisi akadnya udah clear, dari sisi banyak angsuran juga flat. Kadang-kadang gini Ustaz Maliki, teman-teman di luar sana banyak yang kurang paham dengan konsep angsuran. Sementara di angsuran ini, jadi bulan lalu waktu Sawalan, saya sempat japri sama teman gitu, Bang, saya nyesel beli perumahan di salah satu perumahan yang besar di Jakarta. Developernya udah besar juga itu. Dulu saya waktu beli angsurannya 4.200.000 gitu. Kemudian 1 tahun kemudian naik ke 4.700.000 dan sekarang udah naik ke 6.400.000 gitu. Luar biasa ya. Jadi berapa tuh? Kurang lebih 2 jutaan, hampir 2 jutaan naiknya angsuran dalam kurun waktu 2 tahun gitu.
Ini luar biasa. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu sekalian, teman-teman di luar sana memastikan konsep jual beli itu angsurannya seperti apa, fluktuatif atau enggak gitu. Kemudian banyak yang di awal tuh, oh angsuran kita mengikuti suku bunga. Ya paling naik-naiknya 200-300 ribu Bu, ya itu kan bahasa marketing ya, bahasa marketingnya pasti enak gitu semua. Nah sementara real aktualnya suku bunga tuh nggak ada yang naiknya kecil atau dikit gitu. Ini dialami oleh teman saya dari 4.400.000 sekarang udah 6.400.000 atau 6.200.000 gitu. Luar biasa naik. Jadi ada suku bunga fluktuatif namanya. Nah, ini terjadi di KPR perbankan, perbankan syariah atau konvensional yang mengusung konsep suku bunga fluktuatif nih. Nah, ini harus diperhatikan juga buat teman-teman dalam memilih akad-akad dalam bertransaksi properti ataupun transaksi yang lainnya di perbankan. Baik, Masya Allah. Berarti memang tidak diragukan lagi bahwa kalau ditanya mana yang lebih menguntungkan, maka tentu bagi user atau pembeli sebenarnya harus sadar bahwa membeli dengan konsep properti syariah ini jauh lebih menguntungkan. Begitu ya kira-kira Pak Herman ya? Insya Allah begitu Ustaz Maliki. Karena selain angsuran ya, karena saya dulu mantan bank juga, bankir juga. Jadi denda ini kadang-kadang kita kan nggak tahu nih Ustaz Maliki. Kondisi ekonomi kita 3 atau 5 tahun ke depan tuh kita nggak tahu gitu. Nah, kalau naik terus grafiknya clear, nggak ada masalah. Tapi kan ada posisi terendah, down ekonominya gitu kan, macet 1-2 bulan, sehingga muncul denda. Nah, denda ini luar biasa juga teman-teman. Jadi denda tuh ada yang harian, ada yang bulanan juga mereka kenakan itu. Nah, kalau harian dia akan naik terus setiap hari. Kalau bulanan dia akan difluktuatif setiap bulan naik. Nah ini luar biasa juga angkanya. Jadi harus diperhatikan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Begitu juga yang tadi kan dengan menggunakan KPR konvensional ataupun bank syariah. Nah ini harus diperhatikan kenaikan gaji kita setiap tahun selaras atau seimbang nggak dengan kenaikan KPR ini. Jangan sampai nanti kenaikan kayak yang tadi teman saya itu naiknya kurang lebih 2 juta, sementara gajinya nggak nyampe 2 juta naiknya dalam 1 tahun gitu, Ustaz Maliki. Jadi nggak nutup, akhirnya akhirnya berantakan semua gitu, berantakan semua ya, over kredit atau dimacetkan, akhirnya pindah lagi ke kontrakan, uang sudah habis, hangus semua, DP angsuran tuh hilang semua, biaya renovasi hilang semua. Nah, tapi hal-hal itu bisa kita hindari dengan konsep properti syariah ini. Nah, ini bagaimana arahan atau nasihat bagi para developer ini, Pak Herman? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kondisional sebagai pengembang, sebagai developer, kadang kita terlena juga, karena beberapa teman-teman saya yang belum bergabung di asosiasi DPS saat ini lagi cukup rumit permasalahannya dengan cerita beliau, sehingga saya mengajak nih teman-teman developer yang mungkin belum bergabung, yuk kita bergabung dengan konsep properti syariah supaya akar permasalahan yang terjadi saat ini bisa kita selesaikan dengan baik, sehingga teman-teman nantinya akan merasakan nikmatnya dengan konsep properti syariah.